Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhal hadirun, ikhwani wa akhwati fid din, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di masjid ini insyaallah untuk sama-sama melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab Suwar min Hayatis Sahabah, ya, gambaran atau kilasan hidup ya, para sahabat Nabi yang mulia, ya, ridwanullah ta'ala alaihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semuanya. Dan dengan mempelajari sirah atau sejarah hidup para sahabat, ya, tentunya banyak faedah, ya, banyak ilmu yang bisa kita terapkan, banyak ilmu yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup ya para sahabat yang mulia tersebut. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita selesaikan kisah dari An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, di mana beliau merupakan pemimpin ya kabilah di Bani atau di Bani Muzainah, yang mana kabilah ini tinggal di jalan ya menuju Madinah ya, dekat dengan Madinah. Ketika orang ingin melalui atau ingin datang ke Madinah atau ingin keluar dari Madinah yang menuju Mekah dan yang lainnya, maka akan melewati tempat ini. Nah, disinilah An-Nu'man bin Muqarrin tinggal sebagai kepala sukunya, kepala kabilahnya, yang memang masih memiliki fitrah ya yang lurus ya. Ketika terdengar kabar tentang ya Nabi Muhammad SAW yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, mana beliau dengar mengenai Rasulullah ini, mengenai Nabi Muhammad adalah semuanya hal-hal yang baik, maka Nu'man bin Muqarrin pun juga menerima dengan baik ya berita-berita tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka pada saat itu pun ya Nu'man bin Muqarrin bertekad untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Dan pada saat itu beliau mengajak ya saudara-saudaranya dan juga para kaumnya ya yang ingin ikut untuk masuk Islam, maka siapkanlah dirinya, besok kita akan berjumpa dengan Rasulullah di Madinah, itu kata beliau. Dan ketika esok harinya ternyata didapati kurang lebih ada 400 ya, penunggang kuda yang siap berangkat, ditambah lagi dengan 10 orang saudara ya kandungnya seayah ya. Saudara yang seayah ya, ada 10 orang ikut berangkat bersamanya. Dan inilah merupakan ya rombongan terbanyak yang masuk Islam di masa-masa Rasulullah awal hijrah ke Madinah. Nah, dan beliau termasuk orang yang dipercayai oleh Rasulullah. Ketika beliau masuk Islam, maka semua peperangan yang dilalui Rasulullah pun beliau ikuti ya. Dan yang menjadi puncaknya, menjadi catatan sejarah ya, bahwasanya beliau adalah panglima pasukan ya, panglima tentara kaum muslimin ketika berperang melawan bangsa Persia ya, di bawah komando Rustum pada saat itu. Ya, perang Qadisiyah yang pertama dimenangkan kaum muslimin, dan begitupun Qadisiyah yang kedua di bawah pimpinan dari An-Nu'man bin Muqarrin ini. Dan pada saat perang Qadisiyah kedua inilah beliau radhiyallahu taala anhu ya wafat ya. Dan saat itu ketika sedang perang berkecamuk, karena saking banyaknya orang-orang Persia yang wafat ya, darah bercucuran di mana-mana. Nah, maka pada saat itu An-Nu'man bin Muqarrin terpeleset ketika terjatuh, dan disitulah dimanfaatkan oleh
ya, pasukan Persia untuk membunuh beliau. Dan pada saat itu saudaranya yang melihat, maka seketika segera menutup wajahnya dengan dengan kain, dengan bendera yang dibawa oleh Nu'man bin Muqarrin, supaya kaum muslimin tetap melanjutkan perangan. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin pada perang Qadisiyah yang kedua ini, yang menentukan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah perang usai, maka pasukan kaum muslimin bertanya, mana panglima mereka? Barulah saudaranya membuka kain penutup. Inilah pemimpin kita yang telah syahid, yang telah meninggal, dan dengannya alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Inilah kisah singkat dari An-Nu'man bin Muqarrin yang dicatat dalam sejarah Islam sebagai panglima perang dalam peperangan Qadisiyah melawan bangsa Persia. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan sahabat yang lain, yaitu Abu Yahya, Suhaib Ar-Rumi. Nah, dan Abu Yahya ini, yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis mungkin, karena beliau termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis, termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Inilah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, kita baca kisahnya. Kenapa beliau sampai mendapatkan laqab atau gelar Ar-Rumi? Ar-Rumi ini maksudnya orang Romawi, Romawi. Kenapa? Padahal dia adalah orang Arab. Maka kita lihat kisahnya. Nah, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai'. Nah, jual beli itu telah untung, wahai Abu Yahya, jual beli ini telah untung. Maksudnya apa? Nanti akan kita kisahkan. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika menyambut beliau. Nah, Suhaib Ar-Rumi. Wa man minna ma'syara muslimin la ya'rifu Suhaiban Ar-Rumi wa la yalimmu bi tarafin min akhbarihi wa nutafin min siratihi. Inilah Suhaib Ar-Rumi. Siapa di antara kita dari kaum muslimin yang tidak mengenal Suhaib Ar-Rumi ini? Jadi kita sebutkan Suhaib Ar-Rumi termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis. Ketika orang yang memang sudah belajar ilmu hadis atau sudah menghafalkan hadis-hadis, dan imam mendengar dari hadis sholihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya, pasti banyak ditemukan hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Yahya ini. Nah, termasuk diantaranya dari hadis Arba'in Nawawi ada. Nah, siapa di antara kita yang tidak mengenal Suhaib Ar-Rumi ini? Nah, wala yulimmu bi tarafin min akhbarihi wa nutafin min siratihi. Dan juga siapa yang tidak mengetahui kabarnya dan juga perjalanan hidupnya. Walakin alladzi la ya'riful katsir minna huwa anna Suhaiban lam yakun Rumiyan wa inna ma kana Arabiyyan khalisan. Numairiyal ab Tamimiyal akan tapi kebanyakan dari kaum muslimin, kebanyakan dari kita tidak mengetahui bahwasannya Suhaib ini bukanlah orang Romawi sebagaimana namanya terkenal Ar-Rumi. Banyak dari kita kaum muslimin tidak mengetahui bahwasannya Suhaib ini bukanlah orang yang bukanlah orang Romawi asli, akan tapi orang Arab, orang Arab asli, Arabiyan khalisan. Nah, ayahnya dari kabilah Numairi dan ibunya dari Bani Tamim, dari Bani Numairi ayahnya, ibunya dari Bani Tamim. Nah, walintisabi Suhaibin ila Rum qissatun la tazalu ta'iha dzakiratut tarikh wa tarwiha asfaruhu. Dan nasab atau penisbahan Suhaib ini kepada Romawi, kepada Rum, ini ada sebuah kisah yang senantiasa disebutkan dalam sejarah. Nah, sebutkan di sini faqablal ba'tsati bihawalai iqdaini min az-zaman, dan sebelum diutusnya Nabi SAW, disebutkan di sini hawalai iqdaini, dua
dua periode ya. Nah, karena yatawallal Ubullah Sinan ibnu Malik an-Numairi min qibali Kisra Malikil Furs ya. Jadi sebelum diutusnya Nabi SAW ya, berapa generasi di sini, bahwasannya kota Ubullah ini adalah Madinah Qadimah dakhalat fil Basrah, adalah kota yang masuk di istilahnya negara Basrah atau Irak pada saat sekarang ya. Wasbahat juz'an minha, dan termasuk bagian dari Basrah ini. Dan Ubullah ini pada saat itu dipimpin oleh ayahnya, itu Sinan bin Malik an-Numairi, ayah dari Suhaib ar-Rumi ini ya. Min qabli Kisra Malikil Furs. Min qibali Kisra Malikil Furs. Ya, dari termasuk di sini juga di bawah kekuasaan dari Kisra ya, raja Persia. Ya, pada saat itu termasuk yang menguasai Basrah ini. Dan khusus Ubullah diberikan kepada siapa? Sinan ya bin Malik, yaitu ayah dari Suhaib, sebagai diangkat sebagai pimpinan di kota tersebut, di kota Ubullah namanya. Wa kana ahabba auladihi ilaihi tiflun lam yujawiz al-khamisata min, dan anak yang paling dicintainya, yang paling dicintai oleh ya raja dari Ubullah ini, yaitu Sinan bin Malik, itu adalah anak kecil yang umurnya belum sampai 5 tahun. Da'ahu Suhaiban, yang dipanggil namanya Suhaib. Inilah awal mulanya ya. Jadi ayahnya sebagai raja di Ubullah yang masuk dalam kekuasaan bangsa Persia. Ini sebelum diutusnya Nabi ya. Karena Suhaibun azharul wajhi ya, Suhaib ini termasuk orang yang memiliki wajah yang ganteng ya, anak yang memiliki wajah ganteng. Ahmar sya'ri ya, memiliki rambut yang kemerah-merahan ya. Mutadafiqan nasyad, yang mana ya merahnya ini ya merah menyala ya, bisa dengan melihatnya bisa menjadikan semangat ya. Za'ainaini tattaqidani fitnatan wa najabatan. Kemudian memiliki dua mata yang terpancar dari kedua mata tersebut ya, kecerdasan dan kepintaran ya. Maksudnya anak ini adalah ya anak yang cerdas ya, dari tatapan matanya terlihat katanya. Wa kana ila dzalika mimrahan azbaruh ya, dan di samping itu termasuk anak yang riang ya, anak yang memang ya tidak murung, akan tapi anak yang ya periang sebagaimana anak biasanya. Yudkhilu surur ala qalbi abihi wa yantazi'u minhu humumal mulkin tizaan, yang mana dengan itu menjadikan hati ayahnya senantiasa bahagia dengan melihat anak tersebut ya, menghilangkan kepenatan sebagai raja ya. Kalau sudah melihat anaknya tersebut, maka ya pekerjaan sebagai raja yang pusing ya mungkin, dengan melihat anaknya akan hilang semua ya kepenatannya tersebut. Suatu hari disebutkan di sini, madat Ummu Suhaibin ma'abniha as-saghir wa ta'ifati min hashamiha wa khadamiha ila qaryatin ath-thani ya min ardil Iraq talaban lirahati wal istijmam. Ya, pada suatu hari ibunya dari Suhaib ini ya, dia berjalan-jalan bersama anaknya, yaitu bersama Suhaib, bersama para pengawal ya, dan juga para pembantu-pembantunya ke kampung namanya, atau ke suatu tempat namanya Thani ya. Ini termasuk bagian dari daerah Irak ya. Untuk talaban lirahati wal istijmam ya, untuk istilahnya rihlah, untuk rekreasi ya, untuk ya jalan-jalan ya. Akan tapi fa'agharat 'ala al-qaryati sariyatun min saraya jaysh Rum. Kan tapi tiba-tiba pada saat itu ya, kampung tersebut diserang oleh pasukan Romawi dan Persia ini ya saling serang juga ya. Sedangkan Sinan bin Malik ini adalah pemimpin Ubullah yang masuk di bawah Persia ya.
Maka kampung namanya Thani ini yang termasuk bagian dari wilayah Persia harusnya, ini tiba-tiba diserang oleh pasukan Romawi. Ya. Faqatalat hurrasaha, maka mereka pasukan Romawi ini membunuh para penjaga, para pengawal. Ya. Wa nahabat amwalaha, dan dirampas semua hartanya. Ya. Nah, wa asarat zarariyaha, dan dijadikan perempuan-perempuannya sebagai tawanan, perempuan-perempuan anak-anaknya dijadikan sebagai tawanan. Fakana fi jumlati min asarathum Suhaib, dan diantara yang dijadikan tawanan itu adalah Suhaib yang masih kecil, dijadikan sebagai tawanan oleh orang-orang Romawi tersebut. Nah, maka bi'a Suhaibun fi aswaqi Raqiq bi biladir Rum. Ketika jadi tawanan dibawa pulang oleh tentara Romawi tersebut, dan Suhaib diperjualbelikan sebagai tawanan, sebagai budak, diperjualbelikan di mana? Fi aswaqi Raqiq, di pasar-pasar pasar-pasar budak yang ada di Romawi. Wa ja'alat tatadawaluhul aidi fayantaqilu min khidmati sayyidin ila khidmati akhar. Dan dia berpindah-pindah tangan, yang namanya diperjualbelikan sering berpindah tangan, berpindah dari satu tuan ke tuan yang lain. Nah, sya'nuhu fi dzalika ka sya'nil alafil mu'allafah minal arqa'il ladzina kanu yamla'una qusura biladir Rum. Jadi keadaan Suhaib pada saat itu sebagaimana keadaan ribuan budak-budak yang memenuhi istana-istana, yang memenuhi istana atau memenuhi rumah-rumah di Romawi. Jadi setiap rumah rata-rata memiliki budak. Seperti itulah keadaan Suhaib sebagaimana budak-budak yang lainnya. Nah, maqad ata dzalika li Suhaibin an yanfudha ila a'maqil mujtama'ir Rumi. Dan dengan itu maka Suhaib bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui a'maqil mujtama', bagaimana keadaan masyarakat Romawi dalam-dalamnya, karena dia tinggal di rumah-rumah orang-orang Romawi. Dia tahu bagaimana kebiasaan tuan-tuannya. Nah, dia bisa tinggal dengan tuan-tuannya dalam rumah tersebut. Maka disebutkan di sini faru'abihi ma yu'ashisu fi qusurihi min ar-radha'il wal mubiqat, dan dia lihat dengan dua mata kepalanya apa yang terjadi di dalam rumah-rumah tersebut. Nah, dari ar-radha'il wal mubiqat, dari hal-hal yang memang di sini hal-hal yang keji, hal-hal yang enggak bagus, dia lihat. Wasami'a bi udhunaihi ma yurtakabu fiha minal madzalim wal ma'athim, dan dia dengar dengan kedua telinganya kezaliman dan perbuatan-perbuatan dosa yang yang biasa mereka lakukan. Fakariha dzalikal mujtama', maka Suhaib di sini pun dia benci masyarakat Romawi tersebut. Wazdarahu. Nah, dan dia dia cela, dia hina. Pokoknya enggak bagus istilahnya. Dia enggak sukai, kemudian dia sering mencela dari keluar dari mulutnya celaan dan hinaan kepada masyarakat Romawi tersebut. Wa kana yaqulu fi nafsihi, dan dia katakan dalam hatinya, inna mujtama'an kahadza la yutahhiruhu illa tufan. Sungguhnya masyarakat yang seperti ini tidak akan bisa dibersihkan, maksudnya tidak akan bisa baik, tidak akan bisa berubah menjadi baik illa tufan, kecuali dengan didatangkan angin topan untuk membinasakan mereka. Saking dia geramnya melihat keadaan masyarakat Romawi pada saat itu. Min anna Suhaiban qad nasha fi biladir Rum, dan di samping itu bahwasanya Suhaib ini telah tumbuh di negara Romawi, wa syabba ala ardiha, dan menjadi pemuda di mana? Di daerah atau di tanah
Romawi tersebut, wa baina ahliha, dan tinggal bersama masyarakatnya, ya, bersama penduduknya. Wa ala ragmi min annahu nasiyan arabiyyah aw kada yansaha, dan sampai-sampai ya dia lupa bahasa Arab, ya, aw kada yansaha, atau kadang-kadang atau hampir saja dia lupa ya bahasa Arabnya ini, yang merupakan ya bahasa nenek moyang dia, ya, bahasa ya ketika dia lahir, ya. Ketika itulah fa innahu lam yaghib an balihi qad annahu arabiyyun min abna'i sahaba, kan tapi dia tidak lupa, ya, bahwasanya dia adalah orang Arab, ya, min abna'i sahaba, yang memang tinggal atau yang memang orang Arab ini tinggal di mana, di padang pasir, ya. Adapun Romawi pada saat itu ya bukan padang pasir, ya. Dia ingat dia adalah orang Arab, ya, yang tinggal di mana, padang pasir. Nah, itu masih melekat dalam ingatannya, ya. Nah, walam tastur ashwaquhu lahbatan ila al-yawmil ladzi yataharraru fihi min ubudiyyatihi wa yalhaqu bi bani qaumihi. Nah, dan dia tidak keinginannya tidaklah hilang, ya. Keinginannya tidaklah hilang, ya. Maksud keinginan untuk ini, ya, itu tidaklah hilang, maksudnya ya dia ingin bebas, ya. Wa yalhaqu bi bani qaumihi, dan ingin bergabung kembali dengan ya dengan anak-anak ini, dan telah bertambah ya kerinduannya ke tanah Arab, ya, itu faqahan ini, ya, sangat rindu sekali, ya. Annahu sami'a kahinan min kahanatin nasara yaqul, bahwasannya ada seorang kahin, ya. Kahin ini sebutkan adalah pendeta, ya, rajuluddin inda nasara, ya, pendeta. Dia mendengar bahwasannya pendeta tersebut ya mengatakan kepada tuannya, ya, karena pada saat itu dia masih menjadi budak. Ada pendeta mengatakan kepada salah satu ya dari tuannya tersebut. Nah, laqad atalla zamanun yakhruju fihi min Makkah fi jaziratil Arab nabiyyun yusaddiqu risalata Isa bin Maryam wa yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, telah dekat masanya, kata pendeta tersebut, ya, telah dekat masanya akan keluar ya seorang nabi dari Jazirah Arab, dari bangsa Arab. Yang mana nabi tersebut yusaddiqu risalata Isa, akan membenarkan ya kerasulan dari Isa ibnu Maryam. Wa yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur, dan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ya cahaya yang terang benderang. Oke, jadi pada saat masih tinggal di Romawi ini, ya, Suhaib pernah mendengar tentang akan datang, ya, telah dekat masanya, ya, karena dalam ajaran Injil memang disebutkan bahwasannya Rasulullah datang masih murni, ya, akan datang nabi yang akan membawa agama baru, ya, yang juga akan membenarkan kerasulan dari Isa, ya. Nah, Suhaibin tawalla hariban min riqa asyadihi, ya, dan akhirnya ya telah datang kesempatan kepada Suhaib untuk kabur dari tuannya, ya. Wa yamma mawajhahu syatra Makkah ummil qura wa mau'ilil Arab wa mab'atsin nabi al-murtaqib, ya, dan ketika kabur dan langsung dia menuju ke Makkah, ya, Ummul Qura, sebagai ya bisa dikatakan ibu kota atau pusat kotanya pusat kota bangsa Arab, ya, Ka'bah, ya. Wa mau'ilil Arab, nah, wa mab'atsin nabi al-murtaqib, dan di sana memang akan ya merupakan tempat diutusnya, ya, tempat diangkatnya. Nah, walamma alqa asahu fiha atlaqan Suhaib ar-Rumi. Nah,
lisanihi wa humrati sya'rihi. Ya. Dan Suhaib maksudnya nazala fiha wastaqar, sudah tinggal menetap di sana di Mekah, ya. Maka masyarakat yang ada di Mekah pada saat itu, ya, menjulukinya dengan Ar-Rumi, ya, memberikan apa julukan kepadanya orang Romawi. Kenapa? Liluknati lisanihi, karena sulitnya dia ucapkan bahasa Arab. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di Romawi, ya, sudah hampir saja dia lupa bahasa Arab. Sulit sekali dia ucapkan bahasa Arab. Ya, maka meskipun nenek moyangnya orang Arab, karena saking lama tinggal di mana Romawi, sudah hampir lupa sehingga sulit dia ucapkan, dan akhirnya dijulukilah Suhaib ini Ar-Rumi, meskipun memang dia bukan orang Romawi. Ini asal mulanya, ya. Wa hamrati syari, begitupun ya rambutnya itu dia kemerah-merahan seperti orang Romawi, tidak seperti orang Arab yang hitam, ya. Nah, waqad halafa Suhaibun sayyidan min sadati Makkah huwa Abdullah bin Jud'an, ya. Wa tafiqa ya'mal fi tijarah, ya. Dan ketika tinggal di Makkah tersebut, Suhaib ini memiliki ikatan kerjasama, ya, dengan, ya, salah satu pemuka di Makkah, yaitu namanya Abdullah bin Jud'an, ya. Dan dia mulai bekerja untuk membantu jual beli atau, ya, perdagangan dari Abdullah bin Jud'an ini, ya. Ada kerjasama, ya. Nah, ya, kerjasamanya itu Suhaib menjualkan barang milik siapa? Abdullah bin Jud'an ini, ya. Fadarat alaihi al-khaira wal wafir wal mal. Ya, dengan sebab tersebut akhirnya Suhaib berhasil mengumpulkan kebaikan, ya, dan juga al-mal al-katsir, harta yang banyak, setelah, ya, bekerja sama dengan Abdullah bin Jud'an ini, ya. Termasuk orang yang kaya akhirnya, ya, memiliki banyak harta. Nah, ghairu anna Suhaiban lam tunsi tijaratuhu wa makasibuhu haditsal kahin an-nasrani. Ya kan, tapi Suhaib ini tidak lupa, ya, meskipun dia pekerjaannya, ya, dia tidak lupa ucapan dari pendeta, ya, orang Nasrani tadi yang masih di Romawi. Dia sering terngiang-ngiang, ya. Fakana kullama marra kalamuhu bi khatirihi yusairu nafsahu fi lahfatin. Nah, dan ketika dia ucapan dari pendeta tersebut terlintas lagi di pikirannya, ya, dia bertanya-tanya di dalam dirinya, ya. Mata yakunu terjadi, ya, kapan nabi yang baru ini akan diutus? Dia terus bertanya-tanya seperti itu. Nah, ma huwa illa qalilun hatta ja'ahu jawab, dan tidak lama setelah itu akhirnya datanglah, ya, jawaban dari pertanyaan yang terus dia, ya, tanyakan dalam dirinya tersebut. Nah, fa fi dzati yaumin 'ada Suhaibun ila Makkah min ihda rohalatihi. Dan pada suatu hari kembali ke Mekah, ya, dari salah satu perjalanan, ya, setelah berdagang. Faqila lahu Muhammad bin Abdullah qad bu'itsa, ya, telah dikatakan kepadanya bahwasannya Muhammad bin Abdullah telah diangkat menjadi rasul, ya, menjadi nabi dan rasul. Wa qama yad'un nas, ila al-iman billahi wahdah, dan mulai mengajak manusia untuk beriman hanya kepada Allah saja, ya. Wa yahudduhum 'alal 'adli wal ihsan, dan mengajak mereka untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Yanhahum 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Faqala, ya, maka, ya, ada sebuah di sini percakapan antara Suhaib dengan salah seorang yang ada di Mekah pada saat itu, ya. Dia katakan, yang maksudnya mengabarinya itu, alaisa huwal ladzi yulaqibunahu bil amin, ya, bukankah dia yang kita berikan julukan kepadanya sebagai al-amin, ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, bala, betul. Katakan, wa aina makanuhu, di mana tempatnya?
Faqila lahu, maka katakan kepadanya, fi daril Arqam ibni Abil Arqam indas Safa, di rumah bin Abil Arqam dekat bukit Safa, ya. Walakin hadari man an yaraka, nam hadari min an yaraka ahadun min Quraisyin. Kan tapi ya hadar ini maksudnya adalah ihzar, ya. Hati-hatilah ya, dari orang yang apa? Jangan sampai ada orang yang melihatmu. Jangan sampai ada orang Quraisy yang melihatmu, ya. Fa in ra'auka fa'alu bika. Kalau mereka melihatmu maka mereka akan menyiksamu, ya. Wa fa'alu wa anta rajulun gharibun la asabiyyata laka. Ya, engkau adalah rajul, ya. La asabiyyata laka tahmika. Tidak ada apa istilahnya, ya, golonganmu yang akan apa? Yang akan melindungimu, ya. Wala ashirata indaka tansuruka. Begitupun enggak ada keluarga yang akan menolongmu, ya. Karena ya keluarganya pada saat itu tinggal di mana? Di Ubullah, ya. Sinan sebagai ini di Mekah, ya. Basrah, Irak itu masih Jazirah Arab, ya. Ya. Ya mungkin sekarang Irak itu termasuk bangsa Arab. Persia itu dari sampingnya Iran, ya, itu masuk Persia. Adapun batas Jazirah Arab itu sampai Basrah tadi, sampai Irak. Nah, baik, kita lanjutkan. Madha Suhaibun ila Daril Arqam, ya. Suhaib pun, ya, melanjutkan perjalanannya ke Darul Arqam. Hadiran yatalaffat, dengan penuh hati-hati dan ya penuh waspada, ya. Falamma balaghaha wajada 'indal bab Ammar ibn Yasir wa kana ya'rifuhu min qabl. Dan ketika telah sampai di pintu rumah, ya, Al-Arqam ini, dia dapati ada siapa? Ada Ammar bin Yasir. Dan sebelumnya ya keduanya sudah saling mengenal. Ya, fataraddada lahzatan. Maka Suhaib pun taraddad, merasa ragu ini, ya, ragu. Kenapa ini ada orang di sini, ya? Dia ragu, kemudian akhirnya dia beranikan diri untuk mendekat. Faqala, dia katakan, "Ma turid ya Ammar?" Apa yang akan engkau lakukan wahai Ammar? Faqala Ammar pun mengatakan, "Bal ma turidu anta?" Engkau pun juga mau apa? Gitu, ya. Faqala Suhaib, maka Suhaib mengatakan, "Aradtu an adkhula ala hadzal rajul fa asma' minhu ma yaqul." Saya ingin masuk rumah ini, ya, rumah laki-laki ini, dan aku ingin mendengarkan apa yang diucapkannya. Faqala Ammar, "Wa ana uridu dzalika aidan." Dan saya pun ingin melakukan hal itu. Faqala Suhaib, maka Suhaib mengatakan, "Idzan nadkhul ma'an ala barakatillah." Kalau begitu ya kita masuk sama-sama, ya, di atas ya keberkahan dari Allah. Nah, dakhala Suhaib bin Sinan Ar-Rumi wa Ammar bin Yasir ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastama'a ila ma yaqul. Dan keduanya, Suhaib bin Sinan dan Ammar bin Yasir, masuk dalam rumah ya Al-Arqam dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya. Fa ashraqa nurul iman fi sadraihima. Ya, dan cahaya keimanan mancar dari apa? Di dalam dada keduanya. Wa tasabaqa fi maddi aydihima ilaihi, dan keduanya ya berlomba-lomba untuk membentangkan tangannya, ya, untuk menyalami siapa? Rasulullah, ya, untuk mengucapkan apa? Wa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa amdaya sahabata yaumihima indahu yanhalani min hajihi wa yan'umani bi suhbatihi. Ya, dan keduanya ya menghabiskan harinya, ya, seharian tinggal bersama Rasulullah di sini, ya, yanhalani min hajihi, ya, karena ya dia dapati apa? Petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, ya, wa yan'umani bi suhbatihi, dan merasa nikmat ketika sedang apa? Ya, berdampingan dengan Rasulullah, ketika sedang menemani Rasulullah. Walamma aqbal lail, dan ketika malam tiba, ya, wahadatil harqah, dan keadaan sudah tenang, ya,
kharaja min indihi tahta junhil dhalam. Keduanya keluar dari rumahnya di bawah kegelapan malam. Wa qad hamala kullu minhuma minan nuri fi sadrihi ma yakfi li idhati dunya bi asliha. Dan keduanya membawa cahaya keimanan di dalam dadanya, ya, yang bisa apa? Yang bisa mencukupi untuk apa? Menyinari dunia dan seisinya, ya. Nah, tahammala Suhaib nasibahu min adha Quraisyin ma'a Bilal wa Ammar wa Sumayyah wa Khabbab wa ghairihim min asyaratil mu'minin. Oke, kemudian ya setelah mengiktirkan keislamannya, maka Suhaib pun nanggung siksaan, ya, dari orang-orang Quraisy sebagaimana sahabat yang lain seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ya, yang pada saat masuk Islam sama-sama dengan Suhaib ini, ya. Kemudian Sumayyah, ya, Khabbab ibnu Art wa ghairih, dan yang lainnya dari puluhan orang-orang yang masuk Islam, ya. Faqasa min nakali Quraisyin ma law nazala bi jabalin lahaddahu, ya, dan siksaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy, ya, kepadanya, kalau sekiranya disebutkan di sini, kalau sekiranya itu diberikan kepada gunung, ya, pada bukit lahaddahu, maka gunung tersebut mungkin akan hancur katanya. Fatalaqa dzalika kulluhu bi nafsin mutmainnah sabirah. Kan tapi ya Suhaib melalui siksaan-siksaan tersebut dengan penuh apa? Ketenangan dan juga kesabaran, ya. Li'annahu kana ya'lam anna tariqa jannah mahfufun bil makarih. Nah, ini karena dia mengetahui bahwasannya apa? Jalan untuk menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang apa? Dibenci, hal-hal yang tidak disukai, ya. Tariqal jannah mahfufun bil makarih. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, ya. Dan sebaliknya neraka, yaitu dihiasi dengan syahwat, ya. 6. Walamma adzina Rasul li ashabihi bil hijrah ila al-Madinah, azama Suhaibun ala an yamdiya fi suhbati Rasul wa Abi Bakrin. Dan ketika Rasulullah mengizinkan, ya, para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, Suhaib pun juga ingin, ya, ikut berhijrah bersama Rasulullah dan juga Abu Bakar. Lakinna Quraisyan sya'arat bi'azmihi 'ala al-hijrah fasaddathu an ghayatihi. Akan tapi orang-orang Quraisy, dia, ya, telah sampai kepada mereka berita tentang keinginan Suhaib untuk hijrah juga. Fasaddathu an ghayatihi, maka mereka mencegah Suhaib untuk apa? Menunaikan apa? Keinginannya tersebut, ya. Wa qamat 'alaihi raqaba hatta la yaflita an aydihim. Maka akhirnya orang-orang Quraisy, ya, memberikan atau menyuruh apa istilahnya? Penjaga-penjaga, ya, raqib, ya, orang-orang yang menjaga di sini, menjaga siapa? Suhaib, sampai apa? La yaflita min aydihim, sampai supaya dia tidak lepas dari tangan mereka, ya, supaya enggak lepas dari Mekah, supaya dia tidak keluar dari Mekah, ya. Wa yahmila ma'ahu ma daratu alaihi tijarah min fiddatin wa dhahabin, dan dia pada saat itu bawa semua harta yang dia punya, ya, dari apa? Nah, fiddah dari emas, dari perak, dia bawa semuanya, ya. 6. Zalla Suhaibun ba'da hijrati Rasul wa sahibihi yatahayyanul furas lil lihaqi bihima falam yuflih. Ya, dan ketika Rasul dan juga Abu Bakar telah hijrah ke Madinah, maka Suhaib di sini apa? Yatahayyan, ya, terus menunggu-nunggu kesempatan, ya, untuk apa? Untuk juga ikut bergabung bersama keduanya, bersama Rasul dan Abu Bakar di Madinah. Falam yuflihkan, tapi belum juga berhasil, ya. Idz kanat a'yunur raqaba sahiratan 'alaihi lahu. Karena mata dari penjaganya ini, para penjaga Suhaib ini, matanya senantiasa apa? Senantiasa melek, senantiasa terjaga ketika malam hari. Mutayaqidatan lahu, terus memantaunya, ya. Falam yajid sabilan ghairal luju'i ilal hilah. Maka dia tidak dapati cara, ya, selain apa?
mengadakan apa? Al-luju ilal hilah, maksudnya mengadakan ya trik atau ya tipu daya ya, menipu. Al-hilah. Nah. Oke. Masuk azan ya. Ntar saya lihat dulu berapa halaman lagi. 3 4 5. Nah, ini masih 3 halaman ya. Nah, 2 halaman setengah lagi. Mana? Cukup kan? Tuh lanjut ini. Oke, Pak Bu Nazif. Lanjut terus. Oke, mungkin di pause dulu ya, biar yang azan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Karena ini tanggung ya, tinggal 2 halaman lagi insya Allah. Nah, Fadhal, mungkin yang azan silakan azan dulu. Al-muadzin. Nah, mungkin yang batal bisa wudhu terlebih dahulu, yang ingin ke toilet, bisa ke toilet. Nanti mungkin setelah azan, nanti kita langsung iqamah saja. Nah, silakan. Allahu Akbar. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, fi dzati lailatin baridatin akthar Suhaibun min al-khuruji ila al-khala ka'annahu yaqdhi al-hajah. Fakana la yarji min qadha'i hajatihi hatta ya'uda ilaiha. Nah, dan ketika ya pada suatu malam ya, pada malam itu kondisinya sangat dingin ya. Pada saat itu balik ke belakang atau ke kamar mandi, ke toilet. Nah ya. Untuk apa? Ka'annahu yaqdil hajah, seakan-akan dia ingin buang hajat. Fakana la yarji min qadha'i hajatihi hatta ya'uda ilaihi, dan dia tidak
tidak kembali dari selesai menunaikan hajatnya itu sampai dia kembali lagi. Maksudnya setelah dia keluar ke belakang, ya, maka dia pasti kembali lagi. Maksudnya seperti itu. Pasti dia kembali lagi ke tempat semula. Faqala ba'du ruqaba'i li ba'd, dan para pengawalnya ini atau yang para penjaganya ini saling berkata kepada masing-masing, saling berkata, ya. Tayyibun nafsan fa inna Lata wal Uzza syaghalahu bi batnihi. Oke, tenanglah kalian. Mungkin bahasa kita seperti itulah, ya. Sungguhnya Lata dan Uzza, ya, nama berhala yang mereka sembah itu syaghalahu bi batnihi, telah membuat masalah di perutnya. Maksudnya dia menganggap Lata dan Uzza itulah yang menjadikan perut Suhaib itu sakit sehingga bolak-balik ke toilet, ya. Thumma awaw ila madhaji'ihim wa aslamu uyunahum ilal karo, dan akhirnya semuanya kembali ke tempat tidur mereka, ya, dan untuk tidur dengan terlelap, ya, tidur dengan lelap. Karena kondisi sangat dingin, kembali ke tempat tidur, ya, dengan selimut, istilahnya, ya, langsung tidur dengan lelap. Fatasalla Suhaibun min bainihim wa yamma wajhahu syatr Madinah, dan pada saat itulah, ya, Suhaib mengambil kesempatan, ya, dan langsung menuju ke Madinah, ya, menghadapkan wajahnya menuju Madinah, maksudnya langsung pergi menuju Madinah. Nah, lam yamdi ghairu qalilin ala rahili Suhaibin hatta fatina lahu raqabauhu, dan tidak lama, belum jauh Suhaib pergi, maka para penjaganya ini telah sadar, ya. Fahabu min naumihim madhurin, maka mereka seakan-akan terlompat dari tempat tidurnya dengan cemas, ya, dengan kaget. Nam wam tatau khuyulahum as-sawabik, dan mereka bersegera untuk mengendarai kuda-kuda mereka, ya. Wa atlaqu a'innataha khalfahu hatta adraku, dan dia ikat di belakangnya, ya, di belakang dia ikat sampai mereka menemukan siapa? Suhaib ini, maksudnya